Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja presentasinya dari Bapak Suraidi. Oke, makasih Kak Natal. Ini UNTAR terakreditasi A ya, secara universitas. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, di UNTAR ini berdiri dari tahun 1959, sudah ada 14.000 orang yang aktif kuliah gitu ya. Lalu ada lulusannya udah 84.000 orang lebih. Oke, lanjut. Nah, ini lokasinya kampus 1, kampus 2. Ya, kalau kampus 3 nanti ada beda lagi ya, Jakarta Selatan. Tapi ini yang saya fokuskan di kampus 1 dan kampus 2. Nah, kampus 2 ini untuk Fakultas Ekonomi, jadi manajemen dan akuntansi khusus di kampus 2. Nah, sisanya nanti di kampus 1. Nah, kampus 1 dan 2 ini seberang-seberangan gitu ya, nggak jauh. Oke, lanjut Kak. Oke, nah nanti yang saya mau lebih fokus ke ini ada memperkenalkan ada 16 program studi S1 ya. Lalu nanti ini sekilas saja ada 3 program studi untuk Stikers dan 3 program studi untuk senior college. Oke, lanjut. Nah, ini kenapa memilih UNTAR gitu ya. Ini ada beberapa poin yang unggulan UNTAR gitu ya. Jadi kita secara universitas itu terakreditasi A gitu ya. Karena kampus itu di Kopertis Wilayah 3 itu ada sekitar 300 orang lebih, 300 kampus lebih gitu ya. Nah, yang dapat akreditasi A itu baru 50-an lebih. Nah, UNTAR salah satunya gitu ya. Lalu peringkat ke-31 untuk perguruan tinggi secara nasional gitu ya. Kalau perguruan tinggi swasta kita peringkat 7 ya. Lalu sertifikasi ISO sudah, perpustakaannya juga the best karena terakreditasi A oleh Perpustakaan Nasional ya. Nah, ini macam-macam. Lalu ada ini yang penting itu klaster kegiatan kemahasiswaan. Ya, jadi kita nomor 1 untuk perguruan tinggi swasta gitu ya. Karena kenapa? Nanti semua kegiatan kemahasiswaan itu didukung habis oleh kampus gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, lanjut Kak Nat. Oke, lanjut. Nah, ini nanti dibagi 2 bagian gitu ya. Ada bagian yang non kedokteran dan kedokteran gitu ya. Nah, ini yang non kedokteran, yang bukan kedokteran itu Fakultas Ekonomi, ada manajemen bisnis dan akuntansi bisnis. Nah, kalau manajemen bisnis ini ada bidang keahliannya, ya di situ ada pemasaran, keuangan, kewirausahaan dan manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau pemasaran ini istilahnya kalian diajarkan bagaimana strategi menjual sebuah produk ini biar laku keras gitu ya. Kalau di mall tuh gampang ya. Kalau di mall tuh banyak bisa sale sampai dengan 90% gitu ya. Nah, itu salah satu strateginya ya. Lalu kalau bidang keuangan gitu, bagaimana kamu kerja di sebuah perusahaan, bagaimana uang perusahaan ini biar berlipat ganda misalnya gitu ya. Nah, mau diinvestasikan kemana gitu ya, mau di entah apa bikin pabrik baru kah atau untuk apa gitu. Nah, itu manajemen keuangan. Lalu ada manajemen bidang kewirausahaan, yaitu membuat usaha gitu ya. Jadi bisnis dari awal, dari ide gitu ya, bagaimana kamu mewujudkan gitu ya. Jadi nanti di UNTAR sendiri setiap semester ya, ini karena sekarang pandemik gitu ya. Kalau enggak itu kita rutin setiap semester itu akan disewakan stand gitu ya di mall gitu ya. Mallnya muter gitu ya di mana-mana gitu setiap semester. Itu yang mengambil manajemen bidang kewirausahaan akan bagaimana dia aplikasinya gitu ya, dari mulai dari ide segala macam nanti jualan gitu ya. Nah, stand itu disewain oleh UNTAR. Nah, kamu langsung aplikasi jualannya mau apa gitu ya, mau makanan kah atau barang apa, ada yang tas gitu ya, ada yang desain apa gitu ya. Nah, bisa gitu ya, seperti itu. Lalu ada manajemen sumber daya manusia, yaitu kalau kamu kerja di perusahaan gitu ya, nah kamu yang ngatur nih. Jadi misalnya bidang HRD gitu ya, divisi HRD itu biasanya kan untuk merekrut karyawan baru gitu ya. Nah, berarti kamu yang ngatur nih, oh di sini harus ada orang lulusan psikologi gitu ya, karena untuk psikotesnya ada lulusan hukum gitu ya, karena kenapa ada kontrak kerjanya gitu ya. Lalu ada divisi lain, misalnya oh kurang kualitasnya, nah terus ngadain pelatihan segala macam. Nah, itu urusannya manajemen sumber daya manusia. Itu manajemen semua. Lalu kita masuk ke akuntansi. Akuntansi ini bidang kaliannya ada audit gitu ya.
audit ini periksa keuangan gitu ya. Jadi dikorupsi apa enggak gitu ya, ada yang salah apa enggak gitu ya. Nah, itu bidang audit ya. Jadi misalnya kalau sampai detail, misalnya ada satu karyawan gitu ya, oh sakit, hari ini dia nggak masuk, besoknya masuk bawa kwitansi gitu ya, minta ganti, ini saya kemarin apa sakit, masuk ke rumah sakit ini, katanya ini obatnya segala macam minta ditebus gitu kan, minta diganti uangnya. Nah, itu audit ya. Jadi audit ini, tim audit ini akan nelfon gitu ya. Ini kwitansi di mana nih gitu. Dia masuk dokternya, dokter siapa? Diteleponin dokternya, bener nggak ada pasien ini gitu ya. Lalu bener nggak ngasih obatnya jenisnya ini, sampai ditelepon ke apotek gitu ya. Bener nggak obatnya ini tuh harganya segini, segala macam. Nah, itu audit ya. Lalu pajak. Pajak ini yaitu bidangnya misalnya bagaimana satu perusahaan bayar pajak gitu ya. Misalnya perusahaan ini ngadain kuis berhadiah misalnya gitu ya. Nah, itu undian berhadiah gitu ya. Nah, itu bagaimana cara bayar pajaknya. Lalu misalnya ada setiap perusahaan, kalau di Jakarta perusahaannya gede-gede gitu ya, ada cabangnya di mana aja segala macam. Nah, setiap cabang ini ada cara bayar pajak masing-masing karena peraturan daerah beda-beda gitu ya. Nah, itu dia yang ngaturin gitu ya. Bidang keahlian pajak itu akuntansinya. Lalu ada akuntansi manajemen. Nah, ini lebih ke manajemennya manajemen keuangan. Jadi kalau yang manajemen keuangan untuk ngatur uangnya ditaruh di mana aja, nah akuntansi manajemen itu dia yang nyatetnya gitu loh. Dia taruhnya di mana aja investasinya, seperti itu. Oke, lanjut Kak Natal. Nah, kita masuk ke fakultas teknik. Ada arsitektur, ada teknik sipil, ya, ada yang lain juga. Nah, kalau arsitektur lebih ke bentuk bangunan gitu ya. Misalnya rumah bentuk minimalis seperti apa, itu bentuk bangunannya gitu ya. Nah, kalau teknik sipil nanti yang membuatnya gitu ya. Misalnya kalau bangunan 2 lantai, bangunan 3 lantai akan berbeda gitu ya. Dari fondasinya gitu ya, dari bentuknya, dari ukurannya. Nah, itu nanti teknik sipil itu yang ngerjain. Ya, teknik sipil juga ngerjain nanti membangun jalanan, ya bendungan, jembatan, nah itu teknik sipil. Oke, lanjut Kak Natal. Nah, ada teknik mesin ya. Teknik mesin lebih ke misalnya dia bikin merancang ya, merancang sebuah mesin baru juga bisa gitu ya. Misalnya di satu daerah ada banyak ladang kelapa sawit misalnya gitu ya. Bagaimana dia satu mesin kita bikin gitu ya, terus panen kelapa sawitnya biar lebih gampang misalnya. Nah, itu teknik mesin. Ya, ada juga kita ikut lomba, misal lomba mesin irit gitu ya. Jadi mobil gitu ya dengan 1 liter bensin gitu lo bisa menempuh misal berapa puluh kilometer misalnya gitu ya. Nah, itu salah satu keahlian teknik mesin gitu ya. Lalu ada teknik perencanaan kota dan real estate. Ya, nah ini apa sih? Nah, ini biasanya lagi di awal-awal gitu ya. Pertama kali tanah kosong gitu ya. Nah, yang pertama kali masuk yaitu teknik perencanaan dan kota ya, perencanaan kota dan real estate. Jadi dia merancang sebuah kawasan gitu ya, di manakah dia akan ditempatkan perumahan, di mana ada rumah sakitnya, di mana ada mallnya gitu ya. Jadi merancang sebuah kota gitu ya. Nah, itu teknik perencanaan kota dan real estate. Ya, oke, lanjut Kak Nat. Nah, ada teknik industri ya. Teknik industri itu lebih fokus ke misalnya bagaimana efisiensi dan optimalisasi dari sebuah kawasan industri, misalnya pabrik gitu ya. Kalau yang gampang misalnya, oh saya punya uang pengen bikin pabrik baju misalnya, bagaimana? Nah, saya cari lulusan teknik industri, dia yang akan merancangkan, misalnya pertama harus mesin apa, kedua harus mesin apa, urutannya gimana, bentuk pabriknya gimana, luasnya seberapa, sampai semua total biayanya berapa. Nah, itu dia bisa yang merancang ya. Nah, bisa juga misalnya pabrik yang udah ada gimana gitu ya, bisa dia masuk, dia analisa misalnya, oh bagian packingnya nih belum nggak efisien gitu ya, nggak optimal gitu misalnya, oh yaudah deh dibikin jadi otomatis aja misalnya gitu ya. Nah, dia yang merancang, nanti yang bikin teknik elektro sama teknik mesinnya gitu ya. Lalu ada lagi teknik elektro. Nah, teknik elektro ini lebih ke misalnya bagaimana suatu hardware dikendalikan oleh software gitu ya. Hardware itu suatu alat gitu ya, dikendalikan oleh software itu program. Nah, sekarang banyak ya, perkembangannya banyak, itu salah satunya apa? Penggunaan handphone gitu ya. Penggunaan handphone bagaimana sebagai alat kendali gitu loh sekarang. Sekarang banyak misalnya kayak lampu gitu ya.
lampu di kamarnya gitu. Anak saya pakai gitu ya. Jadi lampunya dipasang, dia bisa ganti-ganti pakai handphone gitu ya. Di handphone alat kendali dia bisa rubah-rubah warna biru, warna merah gitu ya. Di combine, mau redup, terang gitu. Nah, itu kerjanya teknik elektro. Ya, oke, lanjut Kak Natal. Nah, kita masuk ke fakultas kedokteran nih ya. Jadi tadi kan dibagi dua, ada non kedokteran dan kedokteran. Nah, ini ada fakultas kedokteran ya. Ada dibagi dua, yaitu pendidikan dokter dan profesi dokter. Nah, kalau pendidikan dokter, kamu kuliahnya selama 7 semester atau 3 tahun setengah ya. Nah, kuliahnya berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kuliahnya sistem SKS, kalau pendidikan dokter di Untar ini kuliahnya pakai sistem blok ya. Blok ini seperti tema gitu ya. Jadi satu semester ada 3 blok, satu blok itu 1 bulan setengah ya. Jadi temanya apa? Tentang penyakit dalam. Nah, kamu belajar setiap hari yang berkenaan dengan penyakit dalam ya selama 1 bulan setengah. Itu udah termasuk laboratoriumnya di dalam, termasuk ujiannya di dalam gitu ya 1 bulan setengah itu. Nah, udah selesai baru masuk blok berikutnya. Nah, itu kuliahnya selama 7 semester atau 3 tahun setengah. Terus lanjut lagi profesi dokter, yaitu koas atau praktek langsung di rumah sakit, yaitu selama 2 tahun. Jadi total 5 tahun setengah gitu ya. Nah, praktek di rumah sakit juga sama. Jadi ada temanya, misalnya bagian mata selama 1 bulan itu di rumah sakit mana gitu. Nah, itu semua Untar yang akan ngaturin. Jadi kalian nggak usah capek-capek nyari gitu. Oh, ini di rumah sakit mana, nggak perlu. Ya, Untar yang akan nyariin gitu loh. Ya, nah itu fakultas kedokteran. Lalu ada psikologi. Ya, ini termasuk yang non kedokteran gitu ya. Psikologi di Untar. Nah, kalau dimanapun kalau S1 masih belajar secara umum psikologi budaya, psikologi anak gitu ya. Nah, di Untar ini khusus itu ada 4 bidang yang menjadi unggulan karena kenapa dosen-dosennya profesional di bidang itu gitu ya. Misalnya yang pertama psikologi klinis. Ya, apa sih psikologi klinis itu? Yaitu psikologi yang berhubungan dengan orang depresi, orang sakit jiwa gitu ya. Nah, itu psikologi klinis. Yang kedua itu psikologi industri dan organisasi, disebutnya PO. Ya, nah itu berkenaan dengan apa? Misalnya dia kerja di perusahaan, ada bawahan sama atasan berantem mulu, nah itu yang dia beresin ya. Atau di satu divisi orangnya banyak, yang ngangkat leadernya siapa yang cocok gitu. Nah itu orang PO itu yang bekerja ya. Lalu yang ketiga itu psikologi pendidikan ya. Nah kalau lanjut S2, S3 kamu bisa bikin psikotes ya. Yang keempat psikologi sosial, yaitu berkenaan dengan masalah-masalah sosial. Misalnya kalau di Jakarta orang tawuran antar warga, orang buang sampah ke kali sembarangan, nah bagaimana merubah mindsetnya, atau ke daerah ke pelosok misalnya SMP, SMA yang belum ada OSIS dibantu misalnya gitu. Nah itu psikologi sosial disebutnya. Nah kalau psikologi jangan hanya sekedar S1, harus lanjut S2. Karena S1 kamu jadinya asisten doang gitu ya. Nah, kalau lanjut S2, nah begitu kamu lulus S2, itu gelar kamu jadinya psikolog ya. Jadi kalau orang depresi, orang stres ke psikolog, lebih konsultasi untuk menyelesaikan masalah karena basic S1 dia dari psikologi. Nah, ada juga kalian kenal namanya psikiater gitu ya. Nah, kalau orang stres ke psikiater, lebih dikasih obat gitu ya. Karena kenapa? Basic S1 dia dari kedokteran kalau psikiater. Ya, nah kalau S2-nya psikologi, kamu jadinya psikolog dan bisa buka praktek sendiri gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut Kak Natal. Nah, ini yang non kedokteran juga yaitu Fakultas Teknologi Informasi atau orang sebutnya IT ya. Ada teknik informatika dan sistem informasi. Nah, bedanya apa? Sistem informasi ini yang merancang sistemnya gitu ya. Teknik informatika ini yang bikinnya gitu ya. Contohnya apa? Game misalnya. Oke, saya mau bikin game gitu ya. Gamenya apa? Oh, karakternya apa aja misalnya gitu ya. Terus level 1 ada apa, aturan mainnya seperti apa. Nah, itu yang merancang semua sistem informasi yang merancang. Nanti yang bikinnya itu teknik informatika ya, seperti itu. Oke, lanjut Kak Natal. Nah, kita masuk ke Fakultas Desain ya. Nah, Fakultas Desain ada dua ya, program studinya atau jurusannya itu desain interior sama desain komunikasi visual atau DKV. Nah, bedanya apa? Desain interior itu bidang keahliannya ada desain interior, itu mendesain dalam ruangan gitu ya. Misalnya kayak kalau kita ke mall, restoran di dalamnya seperti apa ya, apa interiornya, misalnya kalau rumah, misalnya atau sekolah juga gitu ya, untuk ruang belajar sama ruang laboratorium akan berbeda gitu ya, karena mereka ada misalnya
keterangan cahaya yang nyampe ke meja itu berapa terang, itu ada aturannya gitu ya. Untuk ruang belajar kah, untuk laboratorium kah, itu berbeda. Nah, itu kerjaannya desain interior ya. Kalau ada furniture itu meja, kursi, segala macam gitu ya. Kita juga punya lab-nya untuk bikin itu ya. Jadi di Untar itu ada satu ruangan, meja sama kursinya antik-antik gitu ya, bagus-bagus karena mereka merancang dan mereka bikin gitu ya. Lalu ada bidang keahlian pameran atau eksibisi, yaitu apa? Misalnya kamu merancang booth pameran gitu ya, atau misalnya kalau di TV ada acara misalnya Kick Andy, Mata Natsua gitu ya, desain panggungnya seperti apa, lalu misalnya ada konser musik gitu ya, desain panggungnya seperti apa, nah itu disebut pameran atau eksibisi ya. Lalu ada DKV ya, DKV itu desain komunikasi visual, itu ada advertising atau periklanan. Nah kalian akan diajarkan minimal 10 media gitu ya, misalnya bikin iklan di TV, di radio, di surat kabar, bikin leaflet, bikin spanduk gitu ya, bikin macam-macam gitu ya. Nah itu bidang periklanan, advertising. Lalu ada multimedia. Nah multimedia itu apa? Misalnya bikin animasi ya. Kalau bikin film animasi lebih ke misalnya film Ipin Upin misalnya ya contohnya seperti itu. Lalu misalnya sekarang lebih banyak animasi untuk bidang kedokteran gitu ya. Misalnya bagaimana dia menerangkan operasi jantung misalnya, pemasangan ring di jantung misalnya. Nah itu lebih dibikin animasinya, orang dengan nonton itu lebih ngerti ya. Nah itu bidang multimedia. Lalu ada graphic design, itu apa gitu ya. Nah misalnya kayak logo perusahaan, ya misalnya kayak kemarin Asian Games binatangnya badak dibikin lucu misalnya gitu ya. Atau misalnya desain produk kemasan ya, bungkusnya gitu ya. Jadi ada bungkusnya tisu Tesa gitu ya. Tokohnya Baby Looney Tune gitu ya. Jadi orang begitu lihat, lucu loh gitu ya. Kalau cewek kan begitu, lucu, ya udah pasti beli gitu ya. Nah itu disebutnya graphic design ya. Oke lanjut Kak Natal. Oke, nah terus ada lagi Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum ini bidang keahliannya ada 5 ya, advokat, notaris, konsultan hukum, penasihat hukum perusahaan, sama pemerintahan. Nah kalau Fakultas Hukum ini khusus, jadi kalau yang lain bidang keahlian biasanya pilih cuma 1 doang gitu ya. Nah tapi kalau Fakultas Hukum boleh langsung 3 ya, boleh langsung 3 ya. Jadi kayak teman saya dia kerja di perusahaan jadi konsultan penasihat hukum perusahaan gitu ya, dan dia buka kantor notaris juga, dan dia sama teman-temannya buka kantor pengacara juga gitu ya. Jadi bisa langsung 3. Nah, kalau hukum sama, jangan S1 doang gitu ya, lanjut S2 karena S1 jadinya asisten gitu ya. Nah, misalnya notaris, kamu buka kantor notaris sendiri, lanjut S2 namanya magister kenotariatan ya. Begitu selesai kamu bisa buka kantor notaris sendiri. Kalau advokat juga sama, dia ada kuliah pendeknya 8 atau 9 bulan baru dapat surat izin sebagai pengacara ya, seperti itu. Lalu ada ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi ini ada 3 bidang ya. Jadi yang pertama itu PR, public relation. Jadi hubungan satu perusahaan dengan perusahaan lain gitu ya, atau kerjasama seperti apa itu yang dia ngurusin. Ya misalnya mau di perusahaan mau mengumumkan sesuatu ke masyarakat, nah itu PR ya. Lalu ada jurnalistik ya. Kalau ditanya jurnalistik jadi wartawan dong, ya benar juga sih bisa gitu. Tapi lebih khususnya bagaimana jurnalistik itu diajarkan mendapatkan suatu data itu selengkap mungkin gitu ya. Jadi kalau PR dan jurnalistik ini bisa jadi pembawa acara ya di televisi misalnya gitu ya. Nah, salah satu basic jurnalistik yang jadi pembawa acara itu mata natsua. Ya, jadi dia untuk mewawancara seseorang, dia mengkolek data itu selengkap mungkin. Nah, itu kerjaan dia. Ya, lalu ada lagi bidang advertising. Nah, ini apa hubungannya gitu ya? Advertising, iklan di ilmu komunikasi dengan yang tadi DKV. Kalau DKV yang bikin iklannya, kalau ilmu komunikasi ini bagaimana iklan itu dibuat biar orang yang lihat atau orang yang nonton itu informasinya dia bisa dapat semaksimal mungkin. Jadi strategi cara penyampaian lah istilahnya. Nah, itu ilmu komunikasi. Oke, lanjut Kak Natal. Nah, ini Sinia College. Jadi belajar bahasa Mandarin ya, ini di kampus 2 letaknya.
Nah, ini ada keguruan Mandarin, ada bisnis Mandarin, dan pariwisata Mandarin. Nah, ini kuliahnya istilahnya kalau keguruan Mandarin 3 tahun di Untar, 1 tahun di Tsinghua ya, di China itu di Fuzhou. Ya, lalu ada bisnis Mandarin, pariwisata ini 2 tahun di Untar dan 2 tahun di China juga di Xiamen ya. Oke, lanjut Kak Natal. Ada Stikes, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Ini ada S1 Farmasi, ada S1 Keperawatan, dan D3 Teknologi Informasi Kesehatan. Nah, ini letaknya kuliahnya di kampus 3 ya, di Jakarta Selatan. Ini berbeda sendiri. Oke, lanjut Kak Natal. Nah, ini fasilitas yang ada. Jadi kita punya food court ya, fitness center juga kita punya, sport hall kita punya gitu ya. Lalu ada Tarumanegara Knowledge Center itu perpustakaan pusat yang tadi dapat akreditasi A gitu ya. Lalu kita ada cinema studio segala macam, ini fasilitasnya banyak. Oke, lanjut Kak Natal. Kita punya UKM, unit kegiatan mahasiswa, atau boleh dikatakan kayak ekskul gitu ya. Jadi kalian selain sibuk kuliah bisa juga dengan minat dan bakat di sini ikut join gitu ya. Mau join 1, 2, 3 silahkan gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini salah satu kegiatan kemahasiswaan kita didukung habis gitu. Kenapa Untar jadi nomor 1 untuk perguruan tinggi swasta secara nasional gitu ya, untuk bidang kemahasiswaannya. Karena gini, misalnya kamu ikut taekwondo gitu ya, lalu ada kejuaraan nih. Nah, kamu tinggal bikin proposal, mengajukan, itu semua di cover sama kampus ya. Misalnya biaya perjalanan dikasih, pendaftarannya dikasih duitnya gitu ya. Lalu dikasih uang saku juga, akomodasi dikasih, ditanggung semua. Kalau juara misalnya, kamu juga hadiahnya buat kalian gitu, lalu dapat beasiswa langsung. Ya, nah itu seperti itu. Nah, beasiswa di Untar ini nanti kalau masuk ke Untar, kamu akan dapat beasiswa ya. Nah, begitu kamu sudah kuliah, kamu ada beasiswa lagi ya. Ada 4 jenis beasiswa, yaitu yang pertama kalau IP kamu tinggi, yang kedua kalau kamu jadi ketua organisasi kemahasiswaan, salah satunya jadi ketua UKM ini ya. Yang ketiga kalau kamu prestasi non akademik yang tadi saya bilang ikut kejuaraan dan menang tidak beasiswa. Yang keempat dari perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan Untar gitu ya. Contohnya kalau akuntansi, misalnya akuntansi itu di semester 1 aja kamu akan ditawarkan beasiswa. Mau nggak gitu? Oh oke, mau. Kamu ikut tes, begitu lolos, kamu akan dikasih 10 juta per semester selama 3 tahun dikasih. Ya, begitu lulus langsung direkrut sama yang ngasih beasiswa tersebut gitu ya, langsung kerja istilahnya. Seperti itu. Oke, lanjut Kak Natal. Nah, cara masuk ke Untar ini benar-benar beasiswa semua gitu ya. Yaitu jalur rapot dan jalur ijazah. Ya, jalur rapot ini buat kalian yang sekarang duduk di kelas 12. Kalau ijazah buat kalian yang sudah lulus semester tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu, itu pakai jalur ijazah. Tapi buat kamu yang sekarang di kelas 12 ya pakai jalur rapot. Oke, lanjut Kak Natal. Oke, nah ini lamanya ya. Jadi akreditasinya setiap program studi di situ ada A, ada B gitu ya. Lalu beban studinya sampai lulus itu 144 SKS semua, dan lama studinya bisa dilihat 3,5 tahun. Jadi semua program studi dijamin 3,5 tahun akan lulus atau 7 semester. Ya, kecuali kedokteran ya. Jadi 5,5 tahun karena ditambah 2 tahun untuk koas. Lalu syaratnya masuknya SMA, artinya kamu IPA dan IPS boleh. Gitu ya. IPA dan IPS boleh masuk gitu ya. Kecuali kedokteran ya, harus SMA dan IPA gitu ya. Kalau yang lain boleh, IPA IPS, misalnya anak IPS masuk teknik boleh nggak? Boleh. Yang masuk psikologi boleh, masuk desain boleh gitu ya kalau di Untar. Oke, lanjut ke Natal. Nah, ini syaratnya ya. Nanti yang saya tadi bilang ada dibagi non kedokteran dan kedokteran ya. Nah, di sini syaratnya apa gitu ya? Syaratnya yaitu rapot doang kelas 10 dan kelas 11. Ya, kalau yang non kedokteran yang dilihat matematika, bahasa Inggris, rata-rata minimal cuma 70 doang. Ya, kamu sudah masuk jalur rapot. Nah, kalau selisih dari 70 ini semakin banyak gitu ya. Nah, beasiswa yang kamu dapat akan semakin banyak juga. Nah, kalau kedokteran yaitu ditambah lagi ya, jadi ada 6 pelajaran, yaitu ditambah fisika, kimia, biologi, itu rata-ratanya harus plus 5 di atas KKM-nya.
Ya, itu syaratnya. Nah, ini juga sama, kalau selisihnya semakin jauh, diskonnya semakin besar ya, beasiswanya semakin gede. Lalu ada syarat tidak buta warna, itu untuk arsitek, desain, dan kedokteran. Lalu ada psikotes, ini khusus yang kedokteran saja. Oke, lanjut Kak. Nah, orang disebut beasiswa itu apa sih gitu ya? Beasiswa ini uang SPP-nya yang didiskon gitu ya. Jadi SPP ini apa? Itu uang pangkal atau uang gedung atau uang sumbangan, itu uang SPP disebutnya. Ya, satu kali doang waktu kalian pertama kali mau masuk. Ini yang didiskon nanti dapat beasiswa. Nah, BPP ini biaya penyelenggaraan pendidikan, jadi tiap semester dibayarkan, jadi kayak uang labnya segala macam. SKS-nya 400.000, jumlahnya 20 SKS, jadi 20 dikalikan 400 ditambah BPP-nya ya. Misalnya psikologi nih ya, psikologi 8,5 juta, BPP-nya 400.000 SKS, 20 SKS, 20 kali 400 tambah 8,5, jadinya 16,5 juta untuk semester pertama. Ya, nanti ini dibayarkan bulan Juli tahun depan ya, pas mau masuk. Nah, ini yang paling kanan ini total, ini selama 7 semester ya, atau 3,5 tahun, ini totalnya. Tapi nggak dibayarkan langsung, dibayarkannya per semester. Seperti itu. Oke, lanjut Kak Natal. Nah, ini jalur rapot dan ijazah. Ya, nah beasiswanya ini dari 40% sampai 100%. Jadi lumayan ya, minimal kamu dapat 40% nih untuk pemotongan uang beasiswa, uang SPP-nya atau uang pangkalnya. Oke, lanjut Kak Natal. Nah, ada dua ya. Jadi jalur pendaftarannya secara online gitu ya. Nah, ada dua, yaitu yang websitenya go.untar.ac.id, yaitu untuk yang non kedokteran. Ya, jadi ini bukan untuk yang fakultas kedokteran, Sinia College atau Stikes, ini nggak bisa ya pakai yang go.untar.ac.id. Nah, ini free biaya pendaftaran, jadi gratis kamu daftar. Gitu, yang untuk yang non kedokteran, gitu ya. Nah, bedanya apa gitu dengan yang di bawah? Kalau yang go.untar yaitu secara real time, artinya apa? Kamu nanti di situ akan dipandu gitu ya. Kamu sendiri yang input nilai rapot kamu gitu loh. Ya, untuk 3 pelajaran itu. Jadi matematika, bahasa Inggris selama 4 semester ya. Jadi kelas 10 2 semester, kelas 11 2 semester ya. Nah, kamu input sendiri, nanti langsung saat itu juga bisa tahu kamu dapat beasiswanya berapa. Gitu ya. Dan ini free biaya pendaftaran. Jadi dicoba antar malam juga boleh gitu ya. Pengen tahu gitu kalau masuk ke Untar, yang saya pengen jurusannya apa, dapat beasiswa berapa, nah silahkan ya, karena gratis juga. Lalu ada satu lagi yang admisi.tarumanegara.ac.id. Nah, ini yang selebihnya, jadi fakultas kedokteran bisa di sini, Sinia College atau Stikes juga bisa daftar pakai admisi.tarumanegara.ac.id. Nah, kalau yang non kedokteran bisa nggak? Bisa juga di situ gitu ya. Tapi ini nggak bisa secara real time. Artinya butuh beberapa hari untuk dia diproses, baru ada hasilnya gitu ya. Nah, untuk kedokteran harus bayar ya, pendaftarannya harus bayar, yaitu 700.000 karena untuk biaya psikotesnya ya. Nah, psikotes ini dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi, jadi kerjasama dengan Untar. Kalau daftar fakultas kedokteran di Untar, secara administrasi sudah beres, lalu bayar 700.000, nanti berapa hari kemudian akan dikontak oleh Untar bahwa kapan akan jadwal psikotesnya, yaitu secara online juga ya. Setelah itu berapa hari kemudian baru ada pengumuman kamu dapat beasiswanya berapa, seperti itu. Oke, lanjut Kak Natal. Nah, ini bisa setiap saat ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya. Jadi lokasi kampus, nah ini ada nomor teleponnya juga di situ. Jadi kalau kamu mau nanya apapun di situ bisa ya, berkenaan dengan penerimaan mahasiswa baru. Oke, mungkin ada yang mau ditanya nih, banyak kayaknya ya. Oke. Ada lagi nih. Pertama, Devin ya? Devin, Bang, kalau saya pilih jurusan informatika tapi ingin membuat game dari bahasa pemrograman seperti bahasa C++, apakah bisa tanpa melalui pembelajaran sesuai jurusan yang gimana? Tanpa melalui pembelajaran sesuai jurusan yang sesuai. Maksudnya apa nih ya? Jadi mungkin ini Pak, mungkin dia belum belajar tentang C++, bisa nggak masuk jurusan informatika gitu. Oh, kalau semuanya pasti diajarkan dari basic ya, dari dasar gitu ya.
selama kamu giat gitu, misalnya gitu ya, Pak, yang paling sekarang berkendala itu misalnya anak IPS gitu masuk teknik gitu ya. Nah, mungkin penyesuaiannya lumayan nih karena di pelajaran misalnya ada fisika gitu ya, ada matematikanya gitu. Tapi kenapa di Untara itu dibolehkan IPS masuk teknik gitu? Karena sudah terbukti gitu ya. Banyak sekali anak IPS yang masuk ke teknik tapi juga mereka berhasil gitu ya. Karena memang dari mereka giatnya gitu ya. Nah, ini bisa ya. Nah, ini juga sama kalau jurusan teknik informatika dia nggak punya basic atau gimana, semua diajarkan dari dasar gitu ya, bagaimana cara mendesain segala macam itu. Seperti itu ya. Lalu ada lagi dari Cindy, Kak, saya mau bertanya, apakah jurnalis itu kita harus bisa menulis atau tidak, Kak? Nah, ini sama, semua juga diajarkan. Ya, bagaimana nanti diajarin bagaimana kita kalau ilmu komunikasi itu punya kayak semacam stasiun TV gitu ya. Semua lengkap gitu, ada kameranya, ada apa semua. Jadi belajar jurnalis misalnya jadi reporter gitu, itu semua belajar. Ya ada kita semua gitu ya. Lalu ada lagi Katerina ya. Permisi saya mau bertanya, kira-kira kalau Intel itu cocoknya masuk ke hukum atau ada yang lainnya lagi? Intel itu yang itu ya, kepolisian Intel itu ya maksudnya ya? Ya mungkin Katarina bisa dijawab dulu. Iya. Nah itu kalau hukum itu yang tadi yang saya jelaskan ya, bidang kaliannya ada 4 gitu ya. Nah mungkin jadi kayak jaksa itu bisa ya, jaksa bisa jadi hakim juga bisa dari situ ya. Nah, nanti bidangnya ke ke pemerintahan gitu ya, pemerintahan bisa juga gitu ya. Oke. Nah, terus yang dari Daniel, Kak, saya mau bertanya apakah di Untar ada asrama atau di sekitar ada kos? Kalau asrama, kalau kampus di Jakarta nggak ada ya, kita nggak punya asrama, tapi persis di sampingnya Untar tuh banyak sekali kos-kosan ya. Jadi tergantung dari kalian mau nyarinya daerah mana gitu ya, mau samping persis ada gitu ya. Terus dekat-dekat situ juga ada apartemen gitu ya. Jadi mau yang sewa apartemen silahkan gitu ya, banyak sekali ya. Lalu dari Algapius, Kak, syarat beasiswa untuk masuk FK Untar bagaimana? Nah, itu yang tadi saya jelaskan, rapot kelas 10 dan kelas 11 gitu ya. Lalu yang dilihat ada 6 pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, harus plus 5 di atas KKM ya, tapi rata-rata ya, dirata-ratain. Seperti itu. Nah, kalau selisihnya semakin besar, berarti beasiswanya nanti semakin besar gitu ya. Bisa aja kamu dapat beasiswa misalnya kalau tinggi banget 100%, artinya uang SPP-nya atau uang pangkalnya gratis gitu ya. Itu bisa ya. Lalu dari Bella, apa yang paling difokuskan untuk masuk jurusan bahasa? Oh, kita nggak punya jurusan bahasa ya, tapi mungkin yang bahasa Mandarin yang Sindia College ya. Nah, Sindia College ini tadi ada 3 program studi ya. Jadi ada keguruan gitu ya, ada bisnis gitu ya, lalu ada lagi pariwisata gitu ya. Nah, kalau pariwisata juga fokus tempat-tempat pariwisata yang ada di China gitu ya. Seperti itu. Lalu ada Jen, pada teknik elektro, robotika, apakah kita diajarkan untuk memanfaatkan artificial intelligence untuk revolusi industri? Apakah teknik dapat bersama dan teknologi informasi? Bisa ya. Jadi kalau teknik elektro itu dia belajar 2 ya. Kalau teknik informasi mungkin hanya satu, hanya software doang, program. Kalau teknik elektro itu belajar 2, yaitu belajar hardware-nya, ya alatnya, lalu belajar juga software. Ya, jadi 2 kalau teknik elektro. Nah, kebetulan saya dosen teknik elektro gitu ya. Jadi kita belajarnya 2 ya, 2 jenis. Ada hardware-nya juga kita belajar bagaimana alat ini, misalnya suatu alat gitu ya. Saya kemarin misalnya anak bimbingan saya dia bikin stop kontak itu yang colokan listrik gitu ya. Bagaimana dia bisa dikendaliin misalnya gitu ya. Itu anak bimbingan saya skripsi yang kemarin, cewek lagi gitu ya. Nah, dia bikin portable itu bisa dia bawa kemana-mana gitu ya. Nah, koneksinya secara internet ya, secara wifi ya. Nah, bagaimana istilahnya alat itu dia bisa connect ke misalnya ke handphone dia gitu ya.
Jadi misalnya segala suatu alat yang dia colokin ke sana listriknya, dia bisa kendalin untuk on off-nya. Ya bisa, misalnya kalau di dalam rumah dia bisa on off-kannya pakai Bluetooth, ya, pakai koneksi Bluetooth misalnya. Nah itu kan dia harus pelajari bagaimana modul Bluetooth itu bisa koneksi ke handphone misalnya. Itu secara hardware-nya. Nah terus software-nya, program yang ada di handphonenya dia harus bikin gitu kan. Bagaimana aplikasi di handphonenya dia bikin. Gitu diklik dia keluar aplikasinya, dia bisa on off segala macam gitu ya. Lalu dia bisa kendaliin juga pakai internet, wifi, dengan misalnya pakai timer gitu ya. Jam berapa mati atau jam berapa nyala itu bisa, atau nyala berapa lama gitu ya. Nah itu bisa ya. Nah itu berarti teknik elektronik belajar hardware-nya juga belajar, software-nya juga belajar. Ya kalau teknik informatika lebih fokus ke software. Seperti itu. Lalu ada lagi mau tanya, teknik sipil itu lebih tingkatkan ke pelajaran apa ya? Matematika atau gimana Pak? Gini, kamu kalau teknik segala macam nggak usah takut gitu ya. Karena kayak matematikanya, fisikanya itu mengulang kok. Kamu pelajaran SMA gitu loh. Ya, mengulang, bukan sesuatu hal yang baru banget ya. Jadi semester 1, 2, 3 itu mengulang semua ya. Untuk yang kayak fisika, matematika gitu ya. Seperti itu kok. Nggak usah takut susah gitu, enggak. Ya. Seperti itu. Saya mau tambahin sedikit ya Pak untuk pertanyaan yang tentang robotik tadi. Jadi di kita itu ada UKM robotika. Jadi di situ yang join itu anak teknik dan teknologi informasi, di mana mereka itu bekerja sama untuk merancang robot. Dan juga UKM robotik kita juga berprestasi secara internasional ya, betul Pak? Ya, jadi ada tim robotika Untar, itu ada combine gitu ya, ada beberapa program studi, ada teknik elektro, ada teknik mesin, ada teknik industri, sama teknik informatika. Ya, itu dia gabung gitu ya, berempat itu gabung untuk yaitu ikut lomba ya, lomba perlombaan robot tingkat nasional gitu ya. Itu bisa juga kalau menang di ini secara internasional gitu ya. Nah kalau kemarin bulan kemarin ya, kalau nggak salah secara virtual ya, karena kan sekarang pandemik gitu ya, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah itu dilombakannya secara virtual ya, seperti itu. Kalau biasanya sih kadang-kadang tim robot ini pergi, misalnya lombanya ada di Singapura, ya itu semua dibiayain sama kampus ya, pergi ke Singapura gitu ya, akomodasinya apa semua dikasih uang saku gitu ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau enggak, putar ada video kali ya? Iya. Masih ada 10 menit ya? Iya, sebelumnya aku mau minta tolong teman-teman untuk isi daftar hadir yang aku share di kolom chat ya. Oke, aku buka video. Sudah terlihat ya teman-teman? Selamat datang di Universitas Tarumanagara, kampus strategis di Jakarta Barat, terakreditasi A, memiliki 8 fakultas dengan 29 program studi. Inilah pintu masuk kampus 1, Jalan Lejen S. Parman. Disambut ramah petugas dengan menerapkan protokol kesehatan. Lingkungan kampus yang asri menciptakan suasana nyaman untuk berinteraksi sosial. Gedung utama. Rektorat berada di lantai 5. Perpustakaan terakreditasi A memiliki fasilitas buku dan jurnal yang lengkap serta kemudahan mengakses internet. Berada di lantai 6 hingga 9. Sinemarum merupakan fasilitas hiburan. Lembaga Sistem Informasi dan Database berada di lantai 10. Gedung dengan 21 lantai memiliki auditorium tipe teater di lantai 3
dan Grand Ballroom di lantai 21. Fakultas Ilmu Komunikasi terletak di lantai 11 dan 12, dilengkapi dengan ruang kelas, ruang dosen, dan laboratorium yang sangat memadai. Gedung M. Berjalan menuju lantai dasar terdapat pusat layanan terpadu, menangani bidang akademik, keuangan, pendaftaran mahasiswa baru, dan poliklinik. Lantai 2 merupakan ruang kegiatan organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa berkumpul dan berdiskusi menjalin kerjasama untuk mempersembahkan prestasi. Fakultas Hukum berada di lantai 3 Gedung M, memiliki fasilitas ruang kuliah, ruang dosen, dan laboratorium yang sangat memadai. Auditorium dan geraha suara berada di lantai 8 puncak Gedung M, berkapasitas 500 kursi, digunakan untuk seminar, konferensi, perayaan keagamaan, dan pertemuan lain. Geraha suara berkapasitas 300 kursi, digunakan untuk pagelaran musik, paduan suara, dan teater. Gedung P, food court berada di lantai dasar, akrab disebut kantina, meraih penghargaan kantin sehat tingkat nasional Kementerian Kesehatan 2018. Fasilitas bisnis, minimarket, kafe, restoran, bank, dan ATM center melengkapi suasana kampus yang dinamis. Lahan parkir yang luas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 tersedia dari lantai basement hingga 8. Sport hall serta fitness center berada di lantai 8. Diperuntukkan bagi sivitas akademika penggemar olahraga. Gedung L dan Gedung J merupakan lokasi Fakultas Teknik berdampingan dengan Fakultas Kedokteran. Laboratorium berstandar internasional serta fasilitas lain sangat memadai untuk kegiatan pembelajaran. Gedung K merupakan lokasi Fakultas Psikologi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, memiliki ruang galeri atau pameran karya serta fasilitas lain sangat menunjang. Gedung R. Gedung R adalah lokasi laboratorium Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknologi Informasi, dilengkapi dengan ruang kuliah, ruang konsultasi, laboratorium beserta perangkatnya sangat menunjang proses pembelajaran. Kampus 2 terletak di seberang Kampus 1, Jalan Tanjung Duren Utara. Gedung megah yang terdiri atas gedung A, B, dan C merupakan lokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Memiliki fasilitas sarana-prasarana yang sangat lengkap. Universitas Tarumanagara mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Untar untuk Indonesia. Untar selalu di hati. Untar selalu di hati. Oke, di sini juga saya masukkan nomor handphone saya ya. Jadi kalian kalau kapan mau tanya tentang apa baru kepikiran, nah silahkan ya. Ini ada WA-nya. Jadi bisa langsung, ini nomor handphone saya. Ya buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan mengenai, misalkan kalian lagi daftar terus ada kendala juga bisa hubungi Instagram kita di @pratuntarian ya. Aku tulisin. Terus buat teman-teman yang mau daftar bisa juga seperti yang tadi Bapak udah jelasin, daftar aja di go.untar. Kalian mau coba-coba juga boleh. Nah, terus kalau misalkan kalian ternyata dapat beasiswa gede kan lumayan tuh bisa didaftarkan gitu. Tapi kalau kalian merasa beasiswanya kurang banyak, belum mau dibayarkan juga nggak apa-apa. Oke, sebelumnya aku mau ajak kalian foto bareng dulu ya. Yang belum buka kamera, silakan buka kameranya dulu. Oke, aku foto dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Sekarang slide 2. 1, 2, 3.
sekarang slide 3. 1, 2, 3. Iya. Nah, buat teman-teman, aku mau tambahin sedikit. Mungkin buat teman-teman ini kan tinggalnya di Pontianak. Kalau mau rantau ke Jakarta mungkin bingung ya, tinggal di mana. Tenang aja, kita ada kos-kosan dan juga ada apartemen di sekitar Untar yang harganya beragam dari yang membutuhkan uang lebih banyak sampai yang lebih sedikit gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di Untar jangan khawatir. Kita banyak banget tempat hiburannya dekat Untar juga. Ada mall seperti Central Park, Taman Anggrek, Citraland, dan masih banyak lagi gitu. Nah, buat teman-teman yang kalau masih mau nanya, masih bisa nih, masih ada beberapa menit. Tapi kalau misalnya mau nanya nanti setelah sesi ini juga boleh. Bisa chat ke Bapak Suraidi atau ke Instagram @PraudUntarian. Dan di situ juga ada informasi di Instagram. Nah, saya juga pernah bantuin gitu ya. Jadi anak Pontianak juga gitu ya. Nah, waktu ke Jakarta dia bingung gitu ya. Nah, itu saya ada mahasiswa saya juga bantuin nyari kos-kosan gitu ya. Lalu waktu dia kuliah juga saya bantuin juga, misalnya dia kebetulan masuk ke desain gitu ya. Desain itu waktu semester 1 dia diwajibkan misalnya harus punya peralatan, misalnya alat tulisnya apa segala macam, alat gambarnya gimana. Nah, itu saya bantuin, saya ajak ke Mangga 2 Pasar Pagi gitu ya untuk dapetin yang lebih murah gitu ya. Peralatannya lengkap di sana gitu, bisa beli gitu ya. Nah, itu saya sempat nganterin juga gitu ya. Jadi butuh info apa segala macam silahkan gitu ya. Jadi nggak usah malu gitu ya. Seperti itu. Oke, buat teman-teman yang lain kalau mau tanya lagi silakan. Ya mungkin jadwal kuliahnya fix nggak ya, Kak? Kalau jadwal kuliah fix ya. Misalnya kayak 20 SKS ini ya, kalau yang untuk yang lain ya, bukan kedokteran ya. Itu pakai sistem SKS. Misalnya ada 20 SKS. Pengertian satu SKS ini setara 50 menit sebenarnya dia. Kalau yang ya setara kita bikin 1 jam aja lah ya. Misalnya kalau 20 SKS kira-kira itu kamu 20 jam per minggu belajarnya ya. Jadi kalau fixnya itu misalnya pelajaran A gitu ya, hari Senin jam 8 misalnya. Ya udah setiap hari Senin jam 8 pagi ya pelajaran A itu gitu setiap minggu sekali gitu ya. Jadi kalau 20 jam per minggu, kalau kita setting misalnya sehari aja dari jam 8 sampai jam 12 udah 4 jam ya. Gitu loh. Kalau kita settingnya seperti itu, Senin sampai Jumat udah 20 jam. Gitu. Jadi kuliah itu cuman sebentar doang gitu, setengah hari kamu pulang udah gitu loh. Ya, jadi bisa aja kalau kuliah itu misalnya dari pagi sampai siang sampai sore, pasti ada ya hari yang libur gitu loh. Ya, seperti itu. Itu sistem SKS itu seperti itu perkuliahannya, ya. Oke. Sepertinya waktu sudah habis ya, Pak. Oke. Iya. Terima kasih sekali lagi kepada guru-guru dari Sekolah SMA Santo Paulus dan teman-teman yang sangat antusias nih buat tanya-tanya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau mau daftar bisa langsung daftar aja karena biaya pendaftarannya free kapan lagi gitu kan ya. Oke, terima kasih semua. Oke.